Assalamualaikum anak soleh solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca doa. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Nah, tentunya setelah kita membaca doa, bertambah pula semangat untuk belajarnya ya. Ayo belajar dengan penuh semangat. Pagi itu, Ino dan teman-temannya bersiap-siap melakukan permainan. Ibu guru mengajak mereka bermain pesan berantai. Nah, anak-anak, ini adalah gambar permainan pesan berantai ya. Apakah kalian pernah mencoba permainan ini? Anak-anak, apakah kalian tahu cara bermain pesan berantai? Kira-kira seperti apa ya cara bermainnya? Nah, caranya adalah yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok misalnya terdiri dari 3 orang. Setelah kelompok terbentuk dan berbaris, siswa pertama membisikkan pesan kepada siswa kedua. Kemudian, siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga. Siswa ketiga lalu mengucapkan pesan dengan lantang. Bila pesan yang diucapkannya tepat, maka kelompok mendapatkan nilai. Permainan ini akan lebih seru apabila pemain dalam setiap kelompok lebih dari 3 orang. Nah, pada permainan pesan berantai ini, setiap kelompok harus berusaha menyampaikan pesan dengan tepat. Untuk itu, setiap anggota kelompok harus bekerja sama. Nah, inti dari permainan ini adalah pentingnya mendengarkan dan memahami suatu hal sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut ada banyak keanekaragaman, baik dalam hal kesukaan, jenis kelamin, warna kulit, bahkan mungkin ada yang berbeda asal daerah dan yang lainnya. Walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka masih bisa hidup bersama dalam kerukunan dan masih bisa bermain bersama. Jadi, perbedaan itu jangan dijadikan penghalang bagi kita untuk selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Mari kita amati peta ini. Ini adalah peta Indonesia. Indonesia itu sangat luas, banyak wilayah dan daerahnya. Dan masing-masing daerah atau wilayah itu memiliki suku yang berbeda-beda. Suku di Indonesia itu sangat amat beragam ya anak-anak. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa sukunya berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda, pakaian daerahnya juga berbeda-beda. Tetapi kita itu satu bangsa, satu negara yaitu Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kita kepada teman-teman yang berbeda asal daerah, suku, warna kesukaan, hobi, dan yang lainnya? Sikap jika ada teman yang berbeda asal daerah, suku, warna kesukaan, hobi, dan yang lainnya adalah yang pertama, kita harus saling menghargai. Yang keduanya, tidak mengejek teman yang memiliki perbedaan kesukaan warna, hobi, atau daerah dengan kita. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Hari ini Ino akan menabung di koperasi. Ino akan menabung beberapa lembar uang berikut. Satu lembar uang Rp5.000,
Satu lembar uang Rp2.000 dan satu lembar uang Rp1.000. Bila dituliskan nilai rupiahnya, Ino menabung sebesar titik-titik. Nah, cara untuk menjawabnya adalah dengan cara kita menghitung atau menjumlahkan semua uang yang akan ditabung oleh Ino. Rp5.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000. Nah, jawabannya berapa ya anak-anak? Kita hitung sama-sama ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 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 5 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi, uang yang akan ditabung oleh Ino sebesar Rp8.000. Memilih ketua kelas baru. Selesai berolahraga, siswa-siswa kelas 2 melaksanakan pemilihan ketua kelas baru. Ketua kelas harus dipilih lagi karena ketua kelas sebelumnya telah pindah sekolah. Rina, Ino, dan Windy menjadi calon ketua kelas. Mereka akan dipilih oleh siswa yang lain. Setiap siswa memilih dengan menulis nama calon pada kertas. Setelah semua kertas terkumpul, diadakan penghitungan. Rina dipilih oleh 21 siswa. Ino dipilih oleh 13 siswa. Dan Windy dipilih oleh 10 siswa. Pemilihan ketua kelas berlangsung tertib. Rina terpilih menjadi ketua kelas. Ino dan Windy memberi selamat kepada Rina. Mereka berjanji akan selalu membantu Rina. Nah, anak-anak, sikap yang ditunjukkan oleh Ino dan Windy dalam teks bacaan tadi sangat bagus ya. Karena walaupun mereka tidak terpilih, tidak membuat mereka membenci Rina yang terpilih menjadi ketua kelas. Mereka menunjukkan sikap mau bekerja sama dan menghargai hasil dari pemilihan tersebut. Anak-anak, tahukah kalian apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita rakyat ini merupakan bagian dari dongeng. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang termasuk ciri-ciri cerita rakyat, pertama adalah cerita rakyat disampaikan secara lisan. 2. Disampaikan secara turun-temurun. 3. Tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Yang keempat, kaya akan nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. 6. Memiliki banyak versi dan variasi. Dan yang terakhir, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Anak-anak, apa saja sih contoh-contoh cerita rakyat? Nah, banyak sekali ya contoh-contohnya. Yang pertama ada Malin Kundang, Sang Kuryang, Timun Mas, Ratu Menangis, Roro Jonggrang, Asal-usul Rawa Pening, Legenda Danau Toba, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan tentunya masih banyak lagi cerita-cerita rakyat yang lainnya. Nah, itu tadi materi tentang cerita rakyat. Untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan buku paket halaman 64, ayo menulis, halaman 65 mengerjakan soal matematika, dan halaman 69 ayo bercerita. Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sekian dari Bu Saida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.